I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me. Hasil drawing kualifikasi Piala Asia 2023. Hasil drawing kualifikasi Piala Asia 2023 yang akan digelar di Cina. Timnas Indonesia akan berada di grup A bersaing dengan Nepal, Yordania, dan tuan rumah Kuwait. Timnas Indonesia berada di pot ketiga saat drawing. Indonesia terhindar dari posisi pot keempat yang memungkinkan berjumpa lawan lebih berat berkat hasil bagus pada uji coba melawan Timor Leste yang mengatur ranking FIFA. Kualifikasi Piala Asia 2022 akan digelar dengan sistem home tournament. Di grup A yang menjadi tuan rumah adalah Kuwait. Setiap negara akan sekali berhadapan dengan satu negara lain, jadi ada laga yang bakal dimainkan. Babak kualifikasi sendiri akan merebutkan 11 tempat tersisa di Piala Asia 2023. Nantinya setiap juara grup dan 5 runner-up terbaik akan lolos ke Piala Asia 2023 yang digelar Juni nanti. Saingi Manchester United, Chelsea juga tertarik rekrut Serge Gnabry. Beberapa pekan terakhir ada kabar kurang sedap datang dari Bayern Munchen. Serge Gnabry dilaporkan berpotensi cabut dari Allianz Arena setelah negosiasi kontrak barunya mampet. Situasi ini dilaporkan dipantau oleh Manchester United. Raksasa IPL itu dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa sang winger di musim panas nanti. Bild melaporkan bahwa Manchester United bukan satu-satunya peminat Gnabry. Winger timnas Jerman itu juga dilaporkan masuk dalam daftar belanja Chelsea di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Chelsea benar-benar tertarik untuk mengamankan jasa Gnabry. Mereka ingin memperkuat lini serang mereka di musim panas nanti. Ini disebabkan winger mereka yaitu Christian Pulisic rentan mengalami cedera. Sementara Hakim Ziyech juga performanya masih belum stabil. Gnabry dilaporkan cukup tertarik dengan tawaran Chelsea ini. Namun ia dan sang agen masih mempelajari lebih lanjut tawaran tersebut. Baik Chelsea dan Manchester United harus siap keluar uang banyak untuk merekrut Gnabry, karena Bayern Munchen akan menjualnya dengan harga mahal. Juara bertahan Bundesliga itu dikabarkan menginginkan bayaran sekitar 75 juta euro untuk jasa ex-Arsenal itu di musim panas nanti. Chelsea terdepan untuk amankan tanda tangan Ousmane Dembele. Dembele saat ini memasuki bulan-bulan terakhirnya sebagai pemain Barcelona. Sang winger kontraknya akan habis di musim panas nanti. Sejauh ini tidak ada tanda-tanda Dembele akan bertahan di Barcelona, sehingga ia dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa. Dilansir oleh 90 Menit, saat ini klub mana yang akan dituju Dembele mulai menemukan titik terang. Sang winger dilaporkan kini lebih dekat untuk bergabung dengan Chelsea. Menurut laporan tersebut, Chelsea saat ini terdepan untuk mengamankan jasa Dembele. Sang manajer yaitu Thomas Tuchel adalah kunci dari transfer ini. Sejak musim dingin kemarin, Chelsea sudah mencoba mendatangkan Dembele. Meski gagal, komunikasi yang dijalin dengan sang agen berjalan dengan baik. Saat ini, Chelsea dilaporkan hampir mencapai kesepakatan untuk transfer ini. Jadi mereka akan mendapatkannya secara gratis di musim panas nanti. Antonio Conte indikasikan menyerah latih Tottenham. Antonio Conte jelas tampak kesulitan di kursi pelatih Tottenham. Dia didatangkan untuk mengembangkan tim, tapi sejauh ini tidak ada tanda-tanda perkembangan signifikan, bahkan lebih buruk. Teranyar Kamis dini hari, Tottenham kalah 0-1 dari Burnley dalam duel lanjutan Premier League 2022. Kekalahan inilah yang tampaknya jadi tamparan keras bagi Conte. Betapa tidak, dengan hasil ini berarti Tottenham hanya 1 kali menang dari 5 pertandingan terakhir di Premier League. Mereka menelan 4 kekalahan buruk. Satu-satunya kemenangan Tottenham diraih atas Manchester City. Nahas, mereka justru kalah dari Burnley, tim papan bawah. Kekalahan beruntun ini sepertinya jadi pukulan telak untuk Conte.
dia adalah pelatih top dengan jaminan juara. Tapi faktanya sejauh ini Conte tidak bisa berbuat banyak. Conte menegaskan bahwa dia punya ambisi kuat sebagai pelatih top. Dia ingin mengembangkan Spurs untuk bersaing di papan atas. Masalahnya sekarang Conte mulai ragu dengan kemampuannya. Conte bisa saja menutup mata, mencoba sebaik mungkin dan menerima gaji besar seperti seharusnya. Namun dia mengaku tidak bisa menerima dengan posisi itu. Dia harus mencapai target. Meludah, terjatuh, kalah duel dan Cristiano Ronaldo yang frustasi. Laga Atletico versus Manchester United pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions berakhir dengan skor imbang 1-1. Bermain di Wanda Metropolitano, Atletico unggul cepat lewat gol Joao Felix. Lalu United menyamakan skor melalui Anthony Elanga. Ronaldo diharapkan bisa memberi aksi memukau. Dia punya catatan 4 kali hat-trick saat berjumpa dengan Atletico. Tapi kali ini Ronaldo tenggelam di pelukan Stefan Savic yang menjaganya dengan sangat baik. Pemain 37 tahun itu tidak punya banyak peluang. Dia benar-benar kesulitan pada duel ini. Jangankan mencetak gol, mendapatkan peluang saja Ronaldo kesulitan. Dia benar-benar dibuat tidak berkutik, baik oleh rekan satu timnya yang tidak memaksimalkan atau solidnya lini belakang Atletico. Berada di lapangan hingga laga usai, Ronaldo hanya melepas 2 shoot saja. Dia justru lebih sibuk untuk aksi bertahan dengan catatan 3 sapuan yang dilakukannya. Mirisnya, Ronaldo hanya membuat 1 sentuhan di kotak penalti Atletico Madrid. Ronaldo tidak sekalipun mampu melewati lawan dalam duel laga lawan 1. Ronaldo tidak mampu mengkreasi peluang dan melepas shot on target. Imbang di Spanyol, Manchester United optimis bekuk Atletico Madrid di Old Trafford. Gelandang Manchester United yaitu Nemanja Matic menatap optimistis leg kedua babak 16 besar Liga Champions kontra Atletico Madrid. Sang gelandang menilai Manchester United mampu untuk meraih kemenangan di leg kedua dan lolos ke babak berikutnya. Dini hari tadi ada sebuah laga besar tersaji di Estadio Wanda Metropolitano. Tuan rumah Atletico Madrid menjamu wakil Inggris Manchester United di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Di laga ini Atletico Madrid sukses unggul duluan berkat gol Joao Felix. Namun gol Anthony Elanga di babak kedua menyelamatkan sang tamu dari kekalahan. Meski meraih hasil imbang di laga ini, Matic pede timnya bisa lolos ke fase berikutnya. Matic menilai salah satu alasan Manchester United tampil buruk di laga ini karena mereka kurang dominan di lini tengah. Jadi ia menilai jika aspek itu diperbaiki, Manchester United bisa menang di leg kedua nanti. Bagaimana nasib final Liga Champions setelah Rusia dan Ukraina terlibat konflik? Hubungan Rusia dan Ukraina makin panas. Situasi ini diprediksi bakal berdampak pada venue final Liga Champions 2022 yang rencananya akan digelar di Gazprom Arena St. Petersburg di Rusia. Situasi politik antara Rusia dan Ukraina memanas untuk waktu yang cukup lama. Namun beberapa waktu terakhir ketegangan makin nampak. Bahkan kemungkinan terjadinya perang diprediksi terbuka. Awalnya Gazprom Arena akan menjadi tuan rumah bagi final Liga Champions 2021. Tapi pandemi COVID-19 membuat status Gazprom Arena sebagai tuan rumah diundur 1 tahun menjadi edisi musim 2022 ini. Kini situasi yang terjadi cukup rumit. Konflik Rusia dan Ukraina diyakini berdampak pada laga final Liga Champions. Tapi sejauh ini pihak UEFA belum membuat keputusan akhir soal venue Liga Champions di Rusia. Kevin memang belum membuat keputusan akhir soal venue final Liga Champions 2022. Tapi melihat hubungan baik UEFA dengan Uni Eropa, kemungkinan besar Kevin akan memindahkan final Liga Champions ke negara lain. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.